Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai atau melanjutkan materi kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Oke, untuk materi kali ini ya, siap-siap nanti akan ada saya berikan tugas ya mungkin di tengah-tengah video. Jadi saya harapkan semuanya memperhatikan video dari awal sampai akhir. Karena bisa jadi tugas-tugasnya itu yaitu nanti saya sampaikan di tengah-tengah video. Jadi agar teman-teman mengetahui informasi tentang tugasnya, pastikan teman-teman memperhatikan dari awal sampai akhir. Oke, sebelum saya lanjut ke praktik, saya akan berikan sedikit tentang input dan variabel pada bahasa pemrograman Python. Ya, langsung saja untuk menghemat waktu ya. Oke. Kemarin belum sempat dijelaskan ya apa itu Python ya. Jadi Python ini adalah high level language. Ya, high level language. Maksudnya apa? Bahasa pemrograman yang mendekati bahasa manusia. Ya. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan dalam bahasa pemrograman Python itu mudah dipahami oleh manusia atau mendekati dengan bahasa manusia. Memang bahasa yang mendekati ini adalah bahasa pemrograman bahasa Inggris ya. Jadi bahasa pemrograman Python ini mendekati bahasa manusia sehingga disebut dengan high level language. Beda dengan low level language. Ada namanya bahasa pemrograman yang low level language. Artinya mendekati bahasa mesin. Ya, yang low level itu adalah contohnya adalah assembly ya. Kalau low level artinya mendekati bahasa mesin. Mendekati bahasa mesin. Jadi namanya bahasa mesin itu adalah 01010110. Cuman itu aja. Ya. Itu untuk low level itu mendekati dengan bahasa mesin. Kalau misalnya high level itu mendekati bahasa manusia. Oke. Yang selanjutnya adalah free dan open source. Bedanya apa free dan open source? Free artinya kita mendapatkan dengan gratis tanpa membayar apapun ya, tanpa crack-crackan ya. Itu free kita bisa mendapatkan. Kalau open source itu kita bisa ikut andil dalam mengembangkan bahasa pemrograman Python. Ya. Dalam perkembangannya, Python ini akan terus berkembang versi demi versi. Artinya ada pembaruan atau ada perbaikan di sana. Jadi ketika teman-teman mendapatkan sebuah bugs di dalam Python, teman-teman bisa ikut mengembangkan. Ya, bisa ikut menyelesaikan bugs yang ditemukan. Sehingga nanti akan keluar versi baru yang lebih baik lagi dibandingkan versi sebelumnya. Yang selanjutnya adalah komunitasnya besar ya. Jadi banyak sekali komunitas di sini ya, sangat besar sekali. Teman-teman bisa mengikuti banyak sekali komunitas Indonesia maupun mancanegara. Silahkan, banyak sekali. Kemudian mampu dijalankan di berbagai macam platform, Windows, Linux, Mac, bisa menggunakan Python. Weekly type ya, maksudnya tipe datanya tidak perlu definisikan tipe data. Definisi tipe data ya. Kalau misalnya kalau misalnya di bahasa pemrograman yang lain ya, bahasa pemrograman yang lain itu teman-teman perlu menuliskan tipe datanya apa ya. Jadi misalnya di Java, misalnya tipe datanya integer ya, berarti int, kemudian baru nama variabelnya, misalnya int angka ya. Kalau di Python itu tidak perlu mendefinisikan int-nya. Python akan secara otomatis akan mengenali ketika masukannya ini berupa angka, ya sudah berarti dia int gitu ya, atau float. Kalau misalnya masuknya berupa kalimat ya berarti secara otomatis string. Source code-nya dapat dijalankan langsung tanpa compile ya. Jadi teman-teman dapat langsung menjalankan program yang dibuat tanpa harus compile. Maksudnya compile apa? Kalau di bahasa pemrograman lain itu ada proses compile terlebih dahulu, adalah proses setiap ada perubahan di dalam program itu teman-teman harus melakukan compile terlebih dahulu. Artinya
disiapkan ya, sebelum dijalankan disiapkan dulu untuk programnya. Biasanya kalau misalnya Java itu akan muncul .class ya, .class ya. Kalau di Python tidak perlu compile ya, dia akan langsung menjalankan programnya. Sudah banyak dimanfaatkan di perusahaan besar ya, Google, kemudian perusahaan-perusahaan besar itu sudah banyak menggunakan Python, didesain untuk teknologi masa depan ya. Teman-teman belajar Python di sini itu sebenarnya Python sudah banyak digunakan untuk teknologi masa depan, contohnya AI, artificial intelligence ya. Dan memang modul-modulnya itu sudah banyak disiapkan. Metode-metode yang teman-teman biasa gunakan dalam artificial intelligence itu sudah tinggal menggunakan saja di bahasa pemrograman Python ini. Oke, editor ya, ada banyak sebenarnya. Saya tuliskan di sini adalah 3: Visual Studio Code, PyCharm, Notepad++. Ya, silakan kita menggunakan Visual Studio Code ya. Ya. Kemudian untuk variabel Python ya, ini adalah contohnya penamaan variabel. Ini adalah variabel. Nama dan angka itu adalah variabel. Maksudnya variabel ini adalah tempat menampung value atau nilai. Ya, dalam bahasa pemrograman itu pasti ada input output ya. Ya, walaupun ya disebut dalam pemrograman yang saya sebutkan sebelumnya minimal 1 output ya. Itu biasanya ada value yang ditampung atau nilai yang disimpan. Di mana tempat menyimpan nilai-nilai tersebut? Yaitu di variabel. Nah, variabel di sini contohnya adalah namanya adalah nama variabelnya yang kedua adalah angka. Ya. Jadi value ini Nuryawan Saputra ini disimpan dalam variabel bernama nama. Jadi kalau misalnya saya mau memanggil Nuryawan Saputra ini, saya tinggal memanggil nama variabelnya saja yang sudah menyimpan value saya. Begitu pula dengan ini. Angka 10 ini adalah value, nilai, disimpan dalam variabel angka. Jadi kalau misalnya saya mau memunculkan angka 10, saya tinggal memanggil variabel angka ini. Ya. Oke nih, nama ini adalah variabel ya. Kemudian sama dengan ini ya, adalah assignment ya. Kemudian assignment itu adalah simbol ya, atau ya simbol ya, simbol yang digunakan bisa sama dengan, nanti bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih besar dan lain sebagainya. Nuryawan Saputra contohnya yang pertama ini adalah value atau nilai. Dan variabel ini bisa nilainya berubah-ubah. Ya, bisa berubah-ubah tergantung teman-teman mau menentukan isinya apa. Ya. Jadi untuk angka tidak perlu menggunakan double quote ya. Jadi langsung tulis 10 aja. Kalau misalnya teman-teman berupa huruf ya. Untuk yang single yang karakter saya belum nemu di Python ya. Jadi untuk untuk yang berupa huruf berikan double quote saja gitu ya. Kemudian untuk penamaan variabel, nama variabel, penamaan variabel ini harus diawali dengan huruf ya, atau garis bawah. Penamaan variabel. Ya, jadi ini nama variabel, ini nama, kemudian angka. Ya sudah, biar aman teman-teman gunakan diawali dengan huruf. Kalau misalnya angka ini error. Misalnya 1 nama, itu error. Ya. 5 angka, error. Ya, harus diawali dengan huruf. Ya, atau garis underscore nama bisa tanpa spasi ya, underscore angka bisa, gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung selanjutnya ya, selain tadi variabel, tipe data dalam Python ini tadi yang sudah saya jelaskan adalah di sebelumnya adalah weak ya, lemah ya, weakly type. Dalam arti sebenarnya bukan lemah atau ada kekurangan, bukan ya. Dalam arti di Python ini teman-teman tidak perlu mendefinisikan tipe datanya, tapi saya perlu menjelaskan karena akan kita gunakan dalam praktikum kita ya, supaya teman-teman tidak bingung. Yang pertama adalah bilangan bulat. Bilangan bulat ya, itu tipe datanya adalah int.
Ya, nanti kita gunakan saat praktek input. Ketika teman-teman mau input sesuatu, ya sudah, berarti bentuknya adalah int. Teman-teman perlu mendefinisikan bahwa dia int. Ya, desimal tipe datanya adalah float. Ingat ya, jangan sampai berbeda ya. Bilangan bulat itu artinya nggak ada desimalnya. 1, 2, 3, minus 1, minus 2 itu bilangan bulat. Kalau 1,5, 1,3, 0,75 ya itu adalah bilangan desimal atau ya bilangan desimal. Tipe datanya adalah float. Lebih dari satu karakter ini string. Ya, str nanti kita menggunakannya. Kemudian ada juga tipe data logika ya, true or false. Nilainya true or false. Biasanya ini terkait dengan percabangan maupun perulangan. Ini kita menggunakan boolean ya, atau tipe datanya adalah bool, bukan bool ya. Jadi kalau bool, kalau bahasa orang Sunda beda lagi artinya ya. Oke, itu adalah sedikit presentasi dari saya. Kita langsung praktek saja. Mohon maaf ini saya agak cepat ya, karena saya harus menyelesaikan dengan cepat. Oke, kita akan sedikit praktek. Yang kita lakukan minggu kemarin, itu sebenarnya teman-teman belum sama sekali belajar input. Kok bisa? Padahal kemarin saya sampaikan input. Oke. Yang kemarin kita praktekkan, misalnya nama sama dengan ya Irwan, ya Irwan. Ini adalah proses sebenarnya. Ya, ini adalah proses yang sudah berada di dalam programnya. Di mana proses ini memasukkan nilai Irwan ke dalam variabel nama. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam dalam flowchart kemarin ya, dalam flowchart kemarin, nama sama dengan Irwan itu bentuknya adalah kotak. Dia bukan input. Ya, artinya memasukkan value Irwan itu ke dalam variabel nama. Itu secara langsung kita lakukan di dalam program. Artinya dia adalah proses. Yaitu memasukkan nama Irwan ke dalam variabel nama. Ya. Atau kita bisa menuliskan juga nama kita isi dengan Irwan. Ya. Seperti ini bisa. Ya, jadi yang kita praktekkan minggu kemarin itu hanya proses dan output. Ya. Inputnya seperti apa? Ya, inputnya seperti apa? Oke, kalau misalnya kita mau input, artinya saat program berjalan kita run, ya kita run baru yang dimaksud dengan input ya, kita run baru kita ketikkan di bawah sini. Kita ketikkan misalnya nama kita siapa ya, baru kita ketikkan di bawah sini. Itu yang dimaksud dengan input. Oke, kita langsung praktekkan saja. Nama, cara untuk input adalah kita menggunakan input. Ya, nanti pertanyaannya mau apa? Misalnya masukkan nama Anda. Ya, misalnya seperti ini ya. Saya berikan backslash T supaya nanti bisa ini ya, bisa ada tab di sana, bisa rapi. Misalnya kemudian selanjutnya adalah matkul. Saya punya variabel namanya matkul ya. Saya input di sini adalah masukkan nama mata kuliah. Oke, saya berikan backslash T juga biar rapi ya. Oke, kemudian kita tinggal print ya, print. Saya di sini adalah nama Anda ada. Nama Anda adalah. Oke, saya tinggal keluarkan nama, variabel nama, kemudian print mata kuliah yang diambil, misalnya seperti ini ya. Backslash T biar rapi, saya berikan koma matkul. Oke. Nah, ini adalah contoh input. Ini adalah input, kemudian ini kita keluarkan output, hasil dari isi yang ada di variabel nama dan isi yang ada di variabel matkul. Kita langsung jalankan saja. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Masukkan nama Anda, Nurirwan Saputra. Oke, masukkan nama kuliah, algoritma dan pemrograman. Nah ini yang dimaksud dengan input teman-teman. Ya, teman-teman memasukkan nilai Nurirwan Saputra
dalam variabel nama. Ini adalah pertanyaan yang pertama, masukkan nama Anda. Kemudian yang kedua adalah teman-teman masukkan algoritma dan pemrograman ke dalam variabel matkul. Kemudian nanti tinggal di print. Nama Anda adalah dikeluarkan nilai yang ada di dalam variabel nama, kemudian mata kuliah akan dikeluarkan nilai yang ada di dalam variabel matkul. Ini saya berikan backslash T lagi supaya bisa rata ya. Oke ya. Oke, masukkan nama Anda Nurirwan Saputra ADP misalnya, saya cepat aja. Oke, keluar. Nama Anda adalah Nurirwan Saputra. Adalah nama yang saya ketikkan saat ada pertanyaan masukkan nama Anda. Saya tinggal memunculkan, saya masukkan ke dalam variabel nama, kemudian dikeluarkan. Ya, makanya keluar nama Anda adalah Nurirwan Saputra. Mata kuliah yang diambil adalah ADP. ADP ini adalah memanggil variabel matkul, di mana matkul ini ya adalah isinya yaitu yang teman-teman ketikkan saat program berjalan, yaitu ADP ini. Selanjutnya, ketika teman-teman mau memasukkan nilai berupa angka, teman-teman tidak bisa seperti ini saja dulu, seperti ini saja ya. Seandainya nilai-nilai teman tersebut akan diproses lebih lanjut, misalnya akan dilakukan perhitungan. Misalnya, kita membutuhkan nilai prosesnya untuk mendapatkan nilai akhir teman-teman ya. Teman-teman tidak langsung menuliskan seperti itu, tapi oke, proses ini nanti akan dimasukkan nilai int atau float ya. Ada desimalnya, float ya. Baru di sini adalah input, baru kita berikan pertanyaan. Masukkan nilai proses Anda ya, backslash T ya. Kemudian kuis ya, saya samakan saja. Masukkan nilai kuis Anda. Kemudian yang terakhir adalah UAS ya, UAS. Masukkan nilai UAS Anda. Oke ya. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak ada proses atau perhitungan di dalamnya, it's okay, nggak perlu menggunakan float, nggak apa-apa. Tapi kita di sini adalah kita akan ada proses di sini. Misalnya prosesnya nilainya adalah 75%. 75/100 kali proses ya. Oke ya, plus misalnya kuisnya 15%, 15/100 kali kuis ya, plus berarti sisanya 10 ya, 10/100 dikali UAS. Oke, teman-teman silakan menggunakan tanda kurung atau tidak ya. Tapi yang pasti Python ini sudah bisa mengenali prioritas ya. Jadi untuk yang pertama prioritasnya adalah tanda kurung ya. Prioritas yang pertama adalah tanda kurung. Kemudian yang kedua adalah pangkat atau akar. Yang ketiga adalah kali atau bagi. Habis itu tambah atau kurang. Ini prioritas ya. Jadi Python udah bisa mengenali prioritas ini. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan tanda kurung ya sudah, berarti ini bisa dilakukan terlebih dahulu. 75/100 kali proses plus ini proses nggak ditambahkan 15 dulu, melainkan ini dulu diselesaikan gitu ya. Baru plus ini diselesaikan, baru plus ini diselesaikan. Gitu ya Python ya. Jadi tidak perlu menggunakan tanda kurung. Oke, selanjutnya setelah kita ada proses mendapatkan nilai akhir ya, berarti kita tinggal print saja. Ya, misalnya nilai akhir Anda adalah backslash T, kemudian kita tinggal keluarkan adalah nilai. Oke ya. Oke, kita langsung jalankan. Oke, masukkan nama Anda Nurirwan Saputra. Masukkan nama mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, nilai proses Anda misalnya 80, kuis Anda 75, kuis Anda 90. Oke. Keluar, nama Anda adalah Nurirwan Saputra, tadi yang sudah kita ketikkan.
Mata kuliah yang diambil algoritma dan pemrograman. Ya, memanggil variabel matkul. Kemudian nilai akhir Anda adalah 80,25. Artinya dari mana? Dari perhitungan ini. Hasil perhitungan ini dimasukkan dalam variabel nilai, kemudian tinggal dimunculkan di sini. Oke, simpel ya. Saya jadi lupa memberikan tugas ya. Jadi nanti tugasnya yang pasti untuk yang akhirannya genap ya, saya harapkan nanti coba teman-teman membuat seperti ini ya, tapi untuk perhitungan biaya semesteran. Silakan bebas, teman-teman mau inputnya apa. Tapi teman-teman harus ada ini ya, input, kemudian nanti akan ada output ya. Biaya semesteran teman-teman. Ya, komponennya apa sih? Bisa bisa SKS, bisa SPP, bisa misalnya ada biaya kegiatan atau KKM misalnya seperti itu ya, bisa ditambahkan. Kemudian itu yang genap ya, genap apa ganjil tadi ya? Genap ya, yang genap. Sekarang yang ganjil apa? Yang ganjil coba perhitungan gaji deh. Ya, perhitungan gaji. Teman-teman silakan bisa bebas ya, misalnya kehadiran berapa, kemudian nanti kehadiran untuk uang makannya, kemudian nanti untuk apa namanya bolosnya berapa gitu ya. Kalau misalnya hadir berapa nanti bisa ada bonus kan gitu ya. Kemudian teman-teman nanti ada tunjangan anak, tunjangan istri, kemudian nanti ada potongan BPJS dan lain sebagainya. Silakan. Nanti akan keluar gaji yang diterimanya berapa, gaji pokoknya berapa gitu ya. Nanti akan keluar gaji yang diterimanya berapa gitu ya. Jadi itu adalah tugas untuk NPM-nya yang di akhirnya genap maupun akhirnya ganjil. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini ya. Teman-teman bisa bertanya jika ada yang bingung, bisa di grup WA grup saja ya, jangan japri ya, biar semuanya bisa mendapatkan informasi. Kemudian silakan juga untuk tugasnya saya beri waktu mungkin 1 minggu, it's okay lah ya. Jadi saya harapkan jangan menanti-nanti, kalau bisa segera diselesaikan supaya tugas-tugas yang lain bisa selesai juga. Oke, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.